Selamat bergabung kembali di ESQ Virtual Training. Alhamdulillah kita sudah membangun 3 prinsip untuk melindungi nilai-nilai fitrah yang ada pada inti spiritual center kita. Star Principle membuat kita memiliki jiwa tauhid. Angel Principle membuat kita merdeka dari harapan pujian orang lain. Dan Leadership Principle, Anda sudah bisa menjadi leader yang mumpuni. Akan tetapi apakah semua cukup? Belum, karena kita harus senantiasa mengikuti perubahan zaman. Kita harus mampu menyesuaikan dan senantiasa membuat bahwa hari ini apabila sama dengan kemarin adalah rugi. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Oleh karena itu saya ingin sampaikan beberapa contoh agar kita paham apa yang dimaksud dengan prinsip keempat, learning principle atau prinsip pembelajaran. Saya akan sampaikan sebuah kisah tentang mobil. Pada tahun 1970, kita masih ingat, raja mobil dunia dikuasai oleh siapa? Ya benar, Amerika. Apa ciri-cirinya? Besar, berat, boros, mahal. Ingat, Ford. Lalu, tahun 1980 siapa penguasanya dimulai? Jepang. Apa cirinya? Murah, ringan, hemat, irit. Kenapa bisa seperti itu? Inilah yang disebut dengan Kaizen, yaitu proses untuk senantiasa membuat lebih baik. Konsepnya adalah plan, do, check. Action. Rencanakan, kemudian laksanakan, cek mana yang baik, mana yang buruk, eksekusi, jalankan. Besoknya perbaiki lagi, yang sudah baik dan buruk direncanakan lagi, kemudian laksanakan lagi, lanjut, cek lagi, action lagi, begitu seterusnya yang membuat produksinya terus maju berkembang. Ketika yang lain perusahaannya tutup, beberapa perusahaan mobil di Amerika bangkrut, mereka tetap maju. Ada yang lebih hebat dari orang-orang Jepang. Terjadi 1400 tahun yang lalu. Sekelompok orang-orang yang berada di daerah Saudi Arabia, tepatnya Mekah dan Madinah. Sekelompok kecil orang-orang yang tidak diperhitungkan, yang mayoritas adalah suku Badui, melakukan serentetan penaklukan. Dimulai dari Jazirah Timur Tengah dibebaskan dari Romawi dan Persia, sampai dengan Asia Tengah, bahkan menyeberang hingga memasuki wilayah Eropa bagian selatan Andalusia. Bayangkan, di abad ke-7, saat itu Inggris belum bangkit, apalagi Amerika pun belum ditemukan. Bahkan saat itu orang-orang Prancis, orang Inggris masih belum mengenal mandi kala itu. 1000 tempat pemandian sudah ada di tempat ini, di Andalusia. Bahkan kampus pertama di dunia adalah di Andalusia, yaitu Ibnu Rushd atau dikenal dengan Averroes. Disitulah lahir sebuah peradaban besar. Bagaimana mereka mampu menggabungkan dimensi intelektual dan spiritual, mampu menggabungkan antara nilai-nilai sains dan agama. Mereka mampu menyeimbangkan 2 dimensi yang selama ini dipertentangkan, dimensi spiritual dan dimensi intelektual, dimensi ukhrawi dan dimensi duniawi, dimensi agama dan dimensi sains. Maka berkembanglah peradaban agung yang luar biasa. Beberapa orang-orang yang mungkin Anda kenal, seperti Muhammad Musa bin Khawarizmi,
penemu bilangan biner, 01, yang akhirnya melahirkan teknologi digital, 010. Ibnu Sina, ilmu kedokteran. Ibnu Majid, ilmu kelautan, inspirator Vasco da Gama. Ibnu Nafis, pakar kedokteran yang menemukan sirkulasi darah 400 tahun sebelum Harvey dan 300 tahun sebelum Servet. Abdul Qasim menyelidiki TBC tulang punggung 7 abad sebelum Percival Pott menemukannya. Al-Farabi, ilmu fisika. Dan Ibnu Rus dari Cordoba dikenal dengan nama Averroes yang menjadi pemicu gerakan Averroisme di Eropa dan menjadi awal Renaissance, kebangkitan Eropa. Saya akan jelaskan nanti bagaimana kombinasi dan strategi mereka menggabungkan dua dimensi ini. Kombinasi ini ketika digabungkan terjadi perubahan yang sangat hebat. Saya akan sampaikan sebuah riset yang dilakukan oleh beberapa ahli, khususnya Arnold Toynbee, tentang negara-negara atau bangsa-bangsa yang maju. Suatu bangsa akan mengalami kejayaan ketika hati menjadi panglima, dan akan mengalami masa keemasan ketika akal dan hati disatukan, dan akan mengalami kehancuran ketika akal dan nafsu menjadi panglima. Kita akan lanjutkan bagaimana menyeimbangkan dua dimensi yang berbeda pada pertemuan berikutnya.